Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga. Saya Muhammad Adrianto. Topik kita kali ini adalah memanfaatkan groups untuk perkuliahan. Yang pertama akan kita coba diskusikan apa yang dimaksud dengan Google Groups. Prinsipnya sama dengan grup di Facebook yang sudah sangat banyak dipakai saat ini. Padahal sebenarnya Facebook justru mengikuti apa yang dulu sudah populer di Yahoo dan kemudian juga di Google setelah itu, baru kemudian Facebook. Tapi ternyata saat ini tampaknya lebih populer grup di Facebook dibanding grup yang lain. Prinsipnya sama dengan grup di Facebook, yaitu untuk berdiskusi dan bertukar informasi sesama anggota grup. Namun berbeda dengan grup di Facebook, di Google Groups yang disediakan di Google Apps for Education yang kita pakai di STIMIK SPB Erlangga, itu berbasis pada email. Artinya informasi dikirim dan diterima melalui email. Jadi anggota kemudian yang ingin membuat grup itu harus memiliki email. Nah, dalam Google Apps for Education yang dipakai di STIMIK SPB Erlangga, kita semua, baik itu staf, dosen maupun mahasiswa, itu telah memiliki email address yang memiliki domain spb.ac.id untuk staf dan dosen, serta domain student.spb.ac.id bagi mahasiswa. Kemudian berbeda dengan grup di Facebook, fasilitas search dan pencarian di Google Groups jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi kita menggunakan teknologi Google dalam search. Jika kita ingin mencari informasi yang sudah lama atau informasi tertentu yang sangat spesifik, kita bisa melakukan pencarian persis yang seperti kita lakukan di Google Search. Jadi mudah melacak informasi yang sudah lama, baik melalui email maupun email klien kita ya di Android, atau kemudian kita masuk ke web emailnya, kita mau mencari email-email arsip, itu juga sangat mudah dan sangat bagus sekali fasilitas search yang disediakan. Atau kita juga bisa mencari melalui arsip grup di halaman web yang nanti akan disediakan di masing-masing grup. Kemudian file attachment, jadi semua file yang kita kirim melalui email ke grup itu akan tersimpan dengan aman dan tanpa batas, hampir tanpa batas. Jadi kita mau mengirim file bentuk apa saja, kapanpun itu akan tersimpan dengan rapi selama grup tersebut belum di delete ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh pemanfaatan. Bagi dosen bisa membuat grup email untuk mahasiswa khusus dalam satu mata kuliah. Ini dengan jumlah yang mungkin lebih sedikit ya, bisa sekitar 40 mahasiswa atau 30 mahasiswa. Jadi kita bisa membuat grup, kita tambahkan email-email mahasiswa yang masuk ke dalam mata kuliah tersebut, dan kemudian kita buat grupnya. Atau membuat grup email untuk seluruh mahasiswa, misalnya dosen tersebut mengampu beberapa mata kuliah dan tentu saja memiliki banyak dosen, ada mungkin pengumuman, berita yang sifatnya tidak hanya untuk mahasiswa satu mata kuliah tertentu, tapi untuk seluruh mahasiswa yang diampu. Bisa saja kemudian dosen tersebut membuat grup email tersebut. Kemudian bagi mahasiswa bisa untuk membuat grup email untuk kelompok tugas misalnya. Ini bisa berisi anggota mungkin hanya 5 atau 10 mahasiswa. Bisa ya kita buat. Kemudian juga bisa membuat grup email untuk satu angkatan atau prodi dengan jumlah yang lebih banyak, bisa 100, 200 dan sebagainya. Itu juga bisa disupport oleh Google Groups. Kemudian membuat grup email untuk unit kemahasiswaan, misalnya kita punya programming club yang anggotanya mungkin 50 atau mungkin 100, itu bisa dibuat. Kemudian bagi staff di kampus juga bisa melakukan misalnya membuat grup email untuk diskusi kerja tertentu. Bagian akademik, staff bagian akademik bikin grup email untuk informasi mengenai pekerjaan, menyimpan file yang berkenaan dengan pekerjaan, itu bisa buat atau create grup email tertentu. Kemudian membuat grup email untuk pengumuman ke mahasiswa, misalnya bagian keuangan atau bagian akademik ingin membuat satu grup khusus untuk pengumuman masalah-masalah akademik ke seluruh mahasiswa, ke seluruh angkatan, seluruh prodi.
atau bisa untuk kelompok tertentu, prodi tertentu, atau untuk angkatan tertentu dan sebagainya. Jadi itu bisa dibuat. Untungnya adalah kita tidak hanya menyampaikan informasi berbentuk teks saja, kita juga bisa menyampaikan informasi berbentuk attachment file, bisa video, bisa audio, bisa image, bisa PDF, bisa docs dan sebagainya. Keuntungan apa yang kita bisa dapat dengan menggunakan Google Apps for Education Groups ini? Yang pertama adalah secara mudah mengirim email. Jadi kita kirim satu email pengumuman, berita, tugas, dan lain-lain ke satu kelompok tertentu secara mudah sekali. Karena kita hanya mengirim satu email, mengirim ke satu alamat email tertentu, tapi yang menerima langsung seluruh anggotanya. Kemudian ada arsip yang tersimpan di web, sudah kita singgung sebelumnya. Nanti begitu Anda menjadi anggota satu grup tertentu, grup tersebut bisa diakses arsip-arsipnya, jadi email-email topik diskusi yang dikirim oleh seluruh anggota grup itu tersimpan rapi di dalam satu alamat web tertentu. Jadi ada alamatnya, nanti bisa Anda akses. Itu bisa dibatasi aksesnya. Apakah hanya bisa diakses hanya oleh anggota grup tersebut, atau bisa pula kemudian dibuka sehingga aksesnya bisa dilakukan oleh publik, siapapun bisa melihat jalannya diskusi di grup tersebut. Jadi bisa diatur. Kemudian bisa mengirimkan email dengan attachment format apa saja, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian semua pihak tidak ketinggalan informasi. Nah, ini sifatnya instan, seperti kita mengirim email dalam 1-2 detik pihak yang kita kirim itu sudah bisa menerima. Jadi bayangkan kalau saya punya satu grup anggotanya 1000 misalnya, 1000 mahasiswa. Saya kirim satu pengumuman hanya ke satu alamat email, dan pada detik itu juga, atau ya katakanlah beberapa detik kemudian, informasi tersebut akan bisa diterima oleh 1000 mahasiswa tersebut di email box-nya masing-masing. Nah, syarat penting agar Google Groups ini berjalan dengan baik, efisien, dan betul-betul membawa peningkatan produktivitas untuk semuanya adalah bahwa semua anggota, staf, dosen, mahasiswa STIMIK SPB Airlangga itu harus selalu melakukan cek email. Walaupun cek email ini adalah sebenarnya ketinggalan zaman ya. Jika Anda bisa add account STIMIK SPB Airlangga yang berupa email yang Anda terima tadi ke smartphone Anda seperti di Android atau BlackBerry, maka Anda akan mendapatkan keuntungan, yaitu akan menerima notifikasi diterimanya email dengan secara push. Jadi tidak harus melakukan checking email, tapi Anda seperti juga BBM, seperti juga SMS, sifatnya push. Jadi Anda bisa mendapat notifikasi bahwa Anda mendapat email baru. Kalau semua ini bisa dilakukan, itu Anda akan sangat efektif dan produktif dalam bekerja, karena begitu ada informasi dari dosen, begitu ada informasi dari kampus, begitu ada informasi dari teman berkenaan dengan tugas kuliah dan sebagainya, itu dapat diterima sifatnya push dan massal. Atau bisa juga Anda rajin membuka desktop atau laptop Anda melalui web ya, tentu saja harus ada akses internet. Demikian yang kita bisa sampaikan, kita diskusikan sebagai pengantar. Saya akan langsung masuk ke demo, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini, alamat yang harus Anda akses untuk meng-create ya. Jadi setiap anggota itu bisa create ya, bisa membuat grup. Jadi grup ini tanpa batas. Anda bisa buat grup berapapun. Nah, cuman nanti mungkin admin akan lebih selektif, artinya jika ada grup yang sudah tidak aktif, itu akan kita hapus, tentu saja dengan izin dari kreatornya atau pemilik dari grup tersebut. Jadi kalau kita ingin mengakses grup dari manapun, dari internet, Anda bisa langsung ketik groups ya, .spb.ac.id. Kita lihat di atas di sini ya, langsung enter, Anda akan dibawa ke halaman ini. Di sini terlihat khusus untuk spb.ac.id. Saya sudah create. Ini ceritanya kita akan demo ini, kita akan seorang dosen akan membuat grup untuk beberapa mahasiswa. Jadi saya sudah buat dosen 1@spb.ac.id, kemudian passwordnya, kemudian sign in.
Nah, pada saat ini kita akan masuk ke welcome to new account. Kita harus accept continue to my account, karena ini account baru ya. Kemudian kita loading sebentar. Nah, masuk ke halaman groups. Kalau kita lihat di sini kelihatan ada my groups, ada browse all groups yang ada di dalam SPB. Nanti kita lihat tidak semua groups kita bisa jadi anggotanya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, ini contoh adalah di mana kita akan meng-create group. Kalau kita lihat di sini ada create group, di pojok kiri ada tanda Steamik SPB Erlangga, berarti Anda masuk ke halaman groups yang benar. Ini adalah bagian dari Google Apps for Education yang diimplementasi di Steamik SPB Erlangga. Kalau kita lihat di sini, ini adalah alamat email Anda, account Anda. Jadi ini harus dihafal, diketahui. Ini dosen1@spb.ac.id. Itu adalah account yang kita miliki dalam sistem Google Apps for Education. Oke, sekarang saya akan coba lihat di sini. Ini ada My Groups, Browse All. Kita akan create group ya. Jadi create group di sini adalah membuat satu grup. Katakanlah group names-nya adalah grup name diskusi mata kuliah programming. Jadi langsung di sini disarankan oleh Google, grup email address-nya adalah programming SPB ACID. Programming percobaan ya, supaya gampang. Nah, ini adalah alamat groups-nya. Anda lihat di sini. Ini nanti adalah alamat groups yang akan otomatis tercipta atau dibuatkan oleh sistem, di mana seluruh arsip dari diskusi, email-email yang dikirim, kemudian attachment yang dikirim itu akan tersimpan dan bisa diakses dan bisa di-search. Group description kita tulis mata grup diskusi mata kuliah programming percobaan, misalnya dengan dosen yaitu pengampu. Di sini adalah dosen 1. Nah, ini adalah description-nya, perlu karena nanti kita akan punya banyak sekali grup di dalam sistem ini. Mahasiswa tahu jika dia misalnya belum ikut, dia bisa melihat diskusinya dia ada di grup name apa. Kemudian kalau tidak mengerti bisa dilihat di grup description-nya. Jadi usahakan agar siapapun yang membuat grup agar menerangkan sedikit mengenai grup description-nya. Kemudian primary language, ada bagusnya kita pilih language Indonesia. Sini bahasa Indonesia untuk memudahkan saja untuk indexing di Google. Karena kalau pakai bahasa Indonesia dan dikenal oleh sistem dengan bahasa Indonesia, itu akan memudahkan indeks di search-nya Google. Kemudian group type-nya, nah ini ada pilihan di sini. Kita yang paling umum adalah menggunakan email list ya. Default-nya email list. Jadi kalau email list kita berbasis email, jadi bisa kirim dari email kita di Android, di BB, kemudian dari web dan sebagainya. Kalau web forum dia tidak terkirim ke email. Web forum yang ini dia sifatnya hanya di web tadi. Kalau kita lihat tuh di internet banyak sekali layanan yang sifatnya web forum. Kemudian bisa juga Q&A forum, question and answer forum. Jadi forum di mana sifatnya orang bisa bertanya kemudian ada jawabannya. Nah, ini biasanya dikelola oleh satu orang dosen tertentu dan sifatnya interaktif. Ada orang yang ingin tanya bisa dijawab. Jadi forum juga sifatnya. Jadi bukan email list, jadi tidak terkirim ke email, hati-hati. Kemudian ada juga yang collaborative inbox. Jadi ini sifatnya bisa seperti dalam pekerjaan, kita membuat satu grup yang sifatnya pokoknya kita mau taruh file, taruh informasi dan sebagainya berkenaan dengan satu pekerjaan tertentu. Nah, kita bisa kirim di collaborative inbox ini. Tapi sifatnya lagi-lagi tidak terkirim ke email. Nah, ini hati-hati. Jadi sifatnya nanti masuk ke halaman web tertentu. Nah, kita bisa pilih. Nah, di kali ini kita akan pilih email list yang juga by default tadi masuknya ke email list ya. Kemudian yang berikutnya basic permission. Nah, di sini penting kalau kita lihat select group of users. Di sini siapa yang bisa melihat
Ini basic permissionsnya di sini. Siapa yang bisa melihat topik-topik yang ada di dalam diskusi ini? Hanya managers dari grup, atau all members of the group, seluruh member dari grup, atau seluruh organization member. Jadi kalau ini, jadi kita bisa hilangkan all members of the group aja bersama dengan owners of the group. Kemudian yang berikutnya post. Nah, di sini bisa dilihat siapa yang bisa posting, jadi mengirim topik atau mengirim email, mengirim informasi ke grup tersebut. Hanya ownernya saja, hanya manajersnya saja, atau seluruh members dari organisasi, atau all organization members ya kita, atau all public. Kalau public artinya siapapun nanti akan dibuka oleh Google di internet, jadi siapapun bisa melihat. Jadi kalau sifatnya tertutup, jangan centang yang publik. Jadi publik harus kita tidak centang, hilangkan centangnya. Kemudian di sini all organization members, all members of the group. Jadi ini kita centang saja. Sorry saya salah di sini. Kita centang juga yang di sini all organization members. Kemudian join the group, siapa saja yang bisa join grup ini. Nah, kita bisa anyone in the organization. Jadi organization yang dimaksud di sini hanya orang-orang yang memiliki akun di spb.ac.id. Jadi orang selain dari spb.ac.id, misalnya punya email di Gmail gitu, di Google yang lain, itu tidak bisa gabung kalau kita centang yang ini. Kemudian only invited users. Only invited users ini perlu kalau misalnya grup ini betul-betul strict ya. Kalau misalnya tadi dosen untuk mata kuliah tertentu, kita perlu centang yang ini, karena yang bisa masuk ke dalam grup ini hanya orang-orang yang diundang oleh ownernya, oleh sang dosen. Jadi karena ini tadi adalah grup untuk mata kuliah dari seorang dosen, maka kita centang only invited users. Kemudian di sini ada juga pilihan anyone in the organization can ask. Jadi siapapun yang memiliki domain akun svp.ac.id bisa meminta agar dijadikan anggota. Nah, ini sifatnya nanti siapapun bisa meminta ya kepada ownernya untuk bergabung dalam satu grup tertentu. Nah, kalau ini kita akan only invited users. Oke, nah rasanya sudah semua kalau kita lihat tadi di sini. Nah, ini juga perlu dicatat. Mungkin kita copy saja ya. Ini di copy nanti supaya kita mau buktikan ya. Oke, langsung kita create di sini. Nah, mungkin perlu waktu beberapa detik bagi Google untuk meng-create-nya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kalau kita lihat di sini juga nanti kita akan lihat di sini ada kelihatan My Group. Nah, ini programming percobaan grup telah di-create. Jadi congratulations, yang grup has been created. Kemudian kita bisa get started dengan ini, invite people to join the group. Kemudian bisa customize group setting, kemudian add topic and start posting. Kita lihat ya, kita akan invite group dulu. Invite people to groups. Nah, kita akan invite mahasiswa ya. Ada email mahasiswa saya sudah siapkan, mahasiswa1@student.spb.ac.id. Kalau lebih dari satu kita bisa separate dengan koma. Kemudian ada mahasiswa2@student.spb.ac.id. Nanti kita akan lihat. Kemudian write invitation message, saya undang untuk mengikuti grup email programming percobaan. Terima kasih. Oke. Kemudian udah saya send invite ya, karena ini sifatnya invite atau undangan, kita send invite. Nah, ini ada invite kita ini invitation was sent to 2 people ya, sudah di ini show siapa saja yang dikirim, yaitu mahasiswa 1 student.spb.ac.id. Dan nah, kalau kita invite, kita menunggu mereka untuk
menyetujui untuk di-invite. Kita bisa direct add ya. Sebentar saya sampaikan di sini. Kita bisa manage. Ini kelihatan ya di sini. Ini adalah halaman dari programming percobaan. Kemudian di sini kita bisa lihat manage. Oke, nah ini adalah ownernya. Si orang dua tadi, mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 belum mengapprove. Nanti kita lihat di sini, kita bisa buka satu lagi di sini. Kita masuk ke groups sebagai mahasiswa ya, groups .spb.ac.id. Kita akan masuk sebagai mahasiswa. Salah. Grupnya kurang S ya. Nah, bisa masuknya ke mercusuar.com. groups.spb.ac.id. Ya. Kita masuk di sini. Nah, kita bisa masukkan mahasiswa siswa 1 at student.spb.ac.id. Kemudian passwordnya kita sign in. Nah, ini sama karena baru di create. Yang tadi accept. Kita langsung masuk ke groups. Nanti apa yang kita lihat, karena tadi dia di invite ya, perlu waktu beberapa menit untuk melihat. Kemudian kita lihat di sini my groups. Nah, di sini ada edit membership. My discussion. Belum kelihatan ya. Jadi kita masuk ke email, kelihatannya harus ini. Jadi untuk email masuknya ke mail.spb.ac.id. Kita lihat email karena ternyata dikirim melalui email ya, invitation dari dosen tadi. Kita lihat loading mahasiswa student.spb.ac.id. Nah, ini ada undangan grup Google. Karena kita tadi pakai bahasa Indonesia, maka di sini ada undangan pakai bahasa Indonesia. Anda saya undang ya dari dosen 1. Nih kalau kita lihat dari dosen 1, kemudian Anda saya undang untuk mengikuti grup email tentang grup ini ya, diskusi tentang mata kuliah. Terima undangan ini. Kalau kita sudah terima undangan ini, kita akan sampai ke di sini Anda berhasil bergabung dengan grup programming kunjungan. Kunjungi beranda grup ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya masuk sebagai mahasiswa. Lihat di sini, saya masuk sebagai mahasiswa. Saya sudah merupakan anggota dari programming percobaan. Cuman ini baru no topics ya, no topics. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa add new topic di sini. New topic artinya kita kirim subjek, misalnya perkenalan mahasiswa 1. Halo, salam kenal semua. Oke, kita masuk, kita post. Nah, di sini indahnya terjadinya diskusi ya. Di sini kelihatan perkenalan mahasiswa. Nah, sekarang kita masuk ke si dosen. Nah, kita ada sekarang di dosen ya, dosen 1. Kita akan melihat di sini kita bisa, sebenarnya lupa saya tadi di depan, kita bisa add welcome message sebenarnya, tapi kita tidak ngelihat. Kita restart, kita coba lihat apakah sudah masuk yang disampaikan oleh sang mahasiswa tadi yang tadi mengirim ya. Kelihatan ya, sudah perkenalan mahasiswa 1 udah kelihatan di sini. Jadi halo, salam kenal semua. Saya sebagai dosen ini ngelihatnya bahwa ini ada mahasiswa 1. Saya bisa kemudian balas di sini, selamat datang di grup diskusi kita. Oke, langsung saya post di sini sebagai dosen. Kemudian masih posting reply, udah kelihatan di sini jawaban saya, selamat datang di grup diskusi kita. Saya akan lihat di mahasiswa. Saya reload page ini.
Saya akan melihat apa yang terjadi dari sisi mahasiswa. Ya. Nah, kelihatan di sini sudah ada 2 email, 2 post. Dan dari mahasiswa juga saya kelihatan salam kenal dari semua, kemudian selamat datang di grup diskusi kita. Nah, ini adalah intinya. Nah, kemudian saya mau lihat dari email. Dari email saya lihat di inbox saya di sebagai mahasiswa, ternyata perkenalan mahasiswa 1 tadi yang kita buat sebagai topik diskusi, ternyata sudah ada 2 email di sini. Dan dosen saya sudah membalas. Jadi kelihatan di sini, halo, salam kenal semua yang dari kita, kemudian dibalas oleh dosennya, selamat datang di grup diskusi kita, sekitar 0 menit yang lalu, kemudian 1 menit yang lalu. Nah, demikian saudara-saudara sekalian. Nah, saya terakhir mungkin kita akan masuk ke dosen. Jadi di dosen saya bisa melihat di my groups. Ya, kemudian di sini ada programming percobaan, saya masuk, ini tadi grup yang saya buat, saya bisa manage di sini. Nah, manage ada banyak hal yang kita bisa lakukan di sini, yaitu di sini ada setting, ya, kita bisa melihat email optionnya di sini. Ada banyak setting yang bisa dilihatkan. Saya lihat di sini bisa dikasih email footer, ya, jadi di bawah email yang terkirim di semua diskusi yang dipost di grup ini kita bisa kasih teks, kemudian dikasih URL ya dari post-it message-nya. Kemudian kalau ingin keluar pun kita bisa display bagaimana cara keluarnya di footer email. Jadi di dalam ini banyak sekali ya, di dalam settingnya kita bisa lakukan sebagai pemilik owner dari satu grup, kita bisa melakukan setting di sini. Permission, siapa saja yang bisa melihat dan sebagainya. Bisa invite, bisa direct add ya. Direct add artinya menambah anggota secara langsung tanpa harus disetujui. Kalau kita tadi kan pakai invite, kemudian yang di-invite mahasiswanya menyetujui. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk mengikuti tutorial Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.